Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada, selamat jumpa lagi. Untuk video kali ini saya coba akan mereaction satu buah video ya, yang mana dalam video ini membahas mengenai ibunda dari Rafael Struik, yaitu Soraya Norali Sudito, yang merupakan wanita yang berasal dari keturunan Jawa di Semarang, yang memiliki seorang anak bernama Rafael Struik di Belanda. Yang kita tahu saat ini Rafael Struik telah menjadi warga negara Indonesia dan menjadi tulang punggung dari tim nasional Indonesia. Ya, Rafael Struik adalah pemain naturalisasi, walaupun beliau adalah berdarah Indonesia, dan beliau walaupun lahir di Belanda, tapi semangat dan juangnya kita tidak ragukan lagi, sama seperti halnya dengan pemain-pemain Indonesia lainnya. Kita ketahui bahwa Rafael Struik beberapa pertandingan di kualifikasi ataupun pada saat pertandingan U23 ini berlangsung di Qatar, memang belum menunjukkan ketajamannya di lini depan. Namun demikian, Rafael Struik sering kerap kali membuat kerepotan para pemain belakang, yang dengan pergerakan Rafael Struik akhirnya bisa menimbulkan satu tendangan penalti untuk Indonesia. Dan ini dibuktikan pada saat Indonesia melawan Korea Selatan beberapa waktu yang lalu, dengan 2 gol yang bisa dia sarangkan ke gawang Korea Selatan, yang membuat Korea Selatan berusaha mengejar ketinggalan tersebut. Artinya bukan kita yang mengejar Korea Selatan, tetapi dalam pertandingan tersebut Korea Selatan menderita ketinggalan gol yang terus mengejar Indonesia. Kita ketahui bahwa Korea Selatan adalah tim terkuat di Asia ya. Mereka adalah seringkali masuk ke dalam Piala Dunia, kemudian 9 kali mereka masuk di dalam Olimpiade sejak tahun 1998, dan baru pertama kali ini Korea Selatan gagal maju ke Olimpiade Paris, karena memang di dalam Piala AFC usia 23 tahun ini, tim-tim yang masuk ke semifinal, kemudian itulah tim yang nantinya akan lolos ke Olimpiade Paris. Walaupun memang Indonesia tinggal menunggu satu langkah lagi untuk memastikan maju ke semifinal secara otomatis, masuk ke Olimpiade secara otomatis kalau Indonesia bisa berhasil mengalahkan Uzbekistan pada pertandingan semifinal nanti pada hari Senin. Namun ini kan masih juga ada harapan jika Indonesia meraih juara ketiga nantinya. Indonesia juga harus melakukan pertandingan playoff untuk bisa ikut dalam Olimpiade di Paris nanti. Nah, inilah kekecewaan dari publik Korea Selatan, sehingga Korea Selatan pada tahun ini tidak bisa untuk mengikuti Olimpiade. Namun kita ketahui bahwa ibunda dari Rafael Struik ini sangat berbangga hati kepada anaknya yang berhasil membantu Indonesia maju ke babak semifinal dalam Piala Asia U23 ini. Oke, untuk rekan-rekan semua, coba kita lihat video berikut ini yang membahas mengenai ibunda dari Rafael Struik. Rasa bangga ibunda Rafael Struik usai cetak 2 gol ke gawang Korea Selatan. Rafael Struik menjadi bintang dalam pertandingan babak perempat final Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia melawan Korea Selatan. Pemain keturunan Belanda ini sukses mencetak 2 gol dan 1 gol melalui adu penalti dalam laga tersebut, dengan kemenangan Timnas Indonesia adu penalti dengan skor 11-10. Salah satu yang paling senang atas gacornya permainan Rafael Struik tadi malam adalah Soraya Norali Sudito. Wanita cantik ini merupakan ibu kandung dari sang pemain yang memiliki keturunan Jawa dan Suriname. Norali Sudito terlihat sangat senang dengan penampilan Rafael Struik yang ia perlihatkan di akun Instagram pribadinya. Terlihat ia mengunggah sejumlah potongan gol dari sang anak yang sangat fantastis. Dalam salah satu unggahannya,
Norali menuliskan jika ia sangat bangga dengan sang anak karena sudah membantu negara leluhurnya Indonesia. Norali menyampaikan jika ia berharap sang anak akan terus mendapat kesempatan untuk membantu timnas Indonesia di Piala Asia U23. Berbicara mengenai Norali Soedito, ibu kandung dari bintang timnas Indonesia Rafael Struijk ternyata memiliki jejak dan karier yang hebat. Dia dianggap dari kalangan yang tidak main-main. Norali Soedito menjadi tokoh di balik keberhasilan Rafael Struijk di dunia sepak bola Asia. Mengutip dari berbagai sumber, Norali Soedito bukan cuma seorang ibu yang penuh cinta, tapi juga wanita yang sukses dalam karier. Diketahui, Norali yang memiliki keturunan Jawa dan Suriname ini bekerja sebagai kepala pemulihan dan pengawasan keuangan di ABN AMRO Bank NV, salah satu bank terkenal yang ada di Belanda. Sebagai informasi, Soraya Norali Soedito adalah wanita yang berasal dari Den Haag, Belanda. Norali menikah dengan pria keturunan Indonesia bernama Brian Struijk. Diketahui Brian Struijk sendiri berdarah Indonesia karena memiliki ibu yang lahir di Semarang, Jawa Tengah bernama Eleonora Fredrika Riensma Struijk. Ibu dari Rafael ini memang memiliki pesona tersendiri karena karirnya dianggap sukses. Hal ini juga didukung oleh pendidikan luar biasanya. Norali Soedito menyelesaikan pendidikan di Universitas Amsterdam dan mendapatkan gelar Master of Science dalam bidang akuntansi dan administrasi bisnis. Dia memiliki pengalaman kerja yang cukup luas di bidang keuangan dan perbankan, termasuk di Rabobank dan ING Group. Setelah lulus dari sana, Norali Soedito melanjutkan pendidikannya di Erasmus Universiteit Rotterdam. Dari perguruan tinggi tersebut, Norali secara resmi mendapatkan gelar MSc alias Master of Science. Norali Soedito kembali mengejar pendidikan lainnya di Vrije Universiteit Amsterdam pada tahun 2019 sampai 2021. Setelah menyelesaikan studi di sana, dia kembali melanjutkan kuliah di Radboud University pada tahun 2021 sampai 2022. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam akun LinkedIn milik Norali Soedito, karirnya resmi dimulai pada tahun 2020. Sejak itu, Norali mulai bekerja sebagai Kepala Pemulihan dan Pengawasan Keuangan di ABN AMRO Bank NV. Sebagai tambahan informasi, ABN AMRO adalah bank terbesar ketiga di Belanda yang berpusat di Amsterdam. Bank ini telah berdiri sejak tahun 1991. Sejarah ABN AMRO tidak bisa dipisahkan dari penggabungan dua bank Belanda sebelumnya, yaitu Algemene Bank Nederland dan Amsterdamse en Rotterdamse Bank AMRO Bank. Dengan posisi yang menjanjikan di bank ternama Belanda tersebut, ibu dari Rafael Struijk jelas bukanlah orang biasa. Apalagi dia masih menempati posisi yang cukup strategis saat ini. Nah, itulah saudara satu buah video dari channelnya Suara Garuda, di mana dalam channel tadi membahas mengenai tentang ibunda dari Rafael Struijk yang berasal dari keturunan Indonesia, yaitu ayahnya Rafael Struijk yang berasal dari Jawa, yang kemudian dibahas dalam channel ini. Sebagaimana Anda dengar tadi bahwa ternyata ibunda Rafael Struijk ini, Soraya Norali Soedito ini bukanlah orang sembarangan ya, karena memang ibunda Rafael Struijk ini memiliki pekerjaan yang bagus di Belanda sebagai seorang yang bekerja di bank yang cukup ternama di Nederland. Dan tentunya juga kita mengharapkan sekali bahwa Rafael Struijk yang saat ini sudah menjadi warga negara Indonesia ini akan terus dapat meningkatkan performa permainannya yang terus meningkat ya, mengingat usianya masih di bawah 23 tahun dan kita tahu bahwa Sintayong akan diperpanjang masa kontraknya sampai dengan tahun 2027, sehingga kita harapkan baik Rafael Struijk maupun rekan-rekan yang lainnya akan lebih matang lagi dalam persepak bolaan yang tentunya akan terus ditingkatkan oleh PSSI, Pak Erick Thohir dengan pelatih Sintayong ini sampai dengan 2027 kita ingin melihat Indonesia maju ke pentas dunia, tentunya dalam Piala Dunia sepak bola, dan kita ingin Indonesia masuk ke ranah yang seperti itu. Dan mudah-mudahan saja berkat kerja keras dari Ketua PSSI
dan Sintayong selaku pelatih dan kerjasama juga dengan berbagai pihak, Indonesia bisa kita saksikan nanti dapat berlaga di panggung dunia internasional, terutama sekali Indonesia akan kita harapkan masuk dalam Piala Dunia yang akan datang. Nah itu saja saudara, kira-kira bagaimana menurut pendapat Anda tentang video tadi mengenai ibunda dari Rafael Struijk ini. Silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini, dan sekali lagi jangan lupa saya mohon kepada Anda untuk mensubscribe, like, dan share dari channel Gerbang 7 ini. Demikian juga dengan channel Suara Garuda ini ya. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang di kemudian hari dan saya selalu diberikan kesehatan untuk bisa memberikan informasi-informasi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.